Dua jenis minuman yang hampir selalu ada di tahlilan, tapi diam-diam bikin kebas jadi menjadi dan gula membumbung tinggi. Coba ingat baik-baik Bapak Ibu, suasana tahlilan. Kalau Anda mau konsultasi, tekan tombol plus. Komen mau konsultasi, lalu inbox konsultasi. Tekan tanda plus komen mau konsultasi, lalu inbox konsultasi. Nah Bapak Ibu, coba ingat baik-baik deh suasana tahlilan ya. Karpetnya udah digelar nih. Bapak-bapak duduk bersila. Ada yang udah diabetes, ada yang katanya gulanya normal tapi suka kesemutan. Doa dibaca, lalu minuman dibagiin. Kelihatannya sepele, nggak pahit sih, nggak keras, bahkan terasa ramah banget di lambung. Tapi justru disinilah masalah besar itu dimulai. Banyak orang tuh nggak sadar Pak Ibu, bukan makan besar kok yang bikin kebas makin parah, tapi minuman kecil yang diminum tanpa mikir. Dan anehnya, kebas sering muncul 1 atau 3 jam setelah tahlilan. Malamnya tuh kaki makin cokot-cokot, paginya bangun kok badan lemes dan kepala berat. Aduh, mungkin masuk angin kali ya, minta sama istri tuh dikerok gitu ya. Mungkin kecapean, padahal gula darah tuh lagi naik diam-diam Bapak Ibu. Saraf itu lagi kebanjiran gula dan tubuh nggak langsung teriak, tapi nyimpan luka. Nah, ada 2 jenis minuman yang hampir selalu muncul di tahlilan, pengajian, yasinan, atau kondangan gitu ya. Bukan kopi keras ya Bapak Ibu ya, bukan minuman berenergi, justru yang kelihatannya paling aman. Dan ini bukan sekedar opini, penjelasannya konsisten dengan banyak jurnal ilmiah tentang lonjakan gula, resistensi insulin, dan juga kerusakan saraf diabetik. Minuman pertama, teh manis hangat. Nah, ini kelihatannya sopan, kelihatan tradisional, kelihatannya minuman orang tua. Tapi justru ini yang paling sering jadi biang kebas makin menjadi Bapak Ibu. Kenapa teh manis di tahlilan itu berbahaya? Masalahnya bukan di tehnya sebenarnya, masalahnya ada di 3 kombinasi maut. Yang pertama, gula cair. Nah, gula cair itu cepat serap Pak Ibu. Gula pasir, gula cair yang dilarutin di air hangat itu langsung diserap usus Pak Ibu. Tidak perlu dicerna lama, langsung masuk ke darah. Jauh lebih cepat menaikkan gula dibanding nasi atau singkong. Nah, menurut jurnal American of Clinical Nutrition menjelaskan bahwa minuman bergula menyebabkan lonjakan glukosa dan insulin lebih cepat dan lebih tinggi dibandingkan dengan makanan padat dengan jumlah kalori yang sama. Jadi artinya 1 gelas teh manis itu bisa bikin gula naik lebih tinggi dari sepiring nasi. Kemudian yang kedua, dia disajiin saat perut Anda kosong. Banyak Bapak Ibu datang tahlilan itu habis maghrib, jadi belum makan atau nunggu berkat. Ini mantap ya, bawa berkat. Minum teh manis dalam kondisi perut kosong, itu glukosanya masuk tanpa rem. Insulinnya kaget Pak Ibu, saraf ikut kena dampaknya Pak Ibu. Nah, menurut Journal of Diabetes Research mencatat bahwa lonjakan glukosa mendadak atau glycemic spike adalah salah satu pemicu utama nyeri dan kebas saraf diabetik. Bahkan saat HbA1c kelihatannya lumayan. Nah, minumnya pelan-pelan ya, tapi habis. Ini yang sering diremehin, kan cuma 1 gelas. Iya, 1 gelas awal, nanti habis ini dituang lagi. Habis baca doa dituang lagi. Nah, sering ditambah lagi karena emang kurang manis gitu ya. Padahal 1 teh manis itu bisa mengandung 20-30 gram gula, setara 5-7 sendok teh gula. Gitu ya Pak Ibu ya. Dampak ke sarafnya jadi pembuluh darah kecil tuh ke saraf menyempit Pak Ibu. Saraf kekurangan oksigen, gula berlebih nempel di jaringan saraf. Jadi gitu Pak Ibu, makin cokot-cokot. Nah, minuman kedua apa? Sirup dan minuman merah-merah manis. Nah, ini sering muncul ya. Tahlilan gitu ya, haul atau pengajian rame. Wah, warnanya cakep, rasanya seger, kadang dingin juga. Nah, ini musuh senyap dari gula dan kebas kaki. Kenapa sirup lebih bahaya dari teh manis? Karena bukan cuma gula Pak Ibu, fruktosanya tinggi. Banyak sirup tuh ngandung fruktosa atau high fructose syrup. Fruktosa itu tidak langsung naikin gula darah, tapi langsung ke hati dan bikin lemak hati jadi resistensi insulin. Ini menurut Journal of Hepatology and Diabetes Care menunjukkan bahwa asupan fruktosa cair meningkatkan resistensi insulin dan juga memperburuk kontrol gula darah dalam jangka menengah. Jadi efeknya hari itu mungkin kerasa baik-baik aja, tapi 2-3 hari kemudian kebas makin parah Pak Ibu, makin menjadi. Dan itu nggak bikin kenyang, 1 gelas kadang nggak cukup, ditambah lagi, tambah lagi makan berkat, tambah lagi nyemil-nyemil. Masya Allah. Gitu ya Pak Ibu. Jadi Nature Reviews Endocrinology juga menjelaskan bahwa kalori cair adalah penyumbang terbesar lonjakan gula tersembunyi, karena otak tuh nggak menganggap makanan gitu ya, apalagi pewarnanya gitu ya Pak Ibu ya. Jadi gimana Pak Ibu? Teh manis hangat, kemudian sirup atau minuman merah manis itu bukan sekedar minuman, tapi itu pemicu lonjakan gula tercepat Pak Ibu. Dia perusak saraf paling sering yang diremehin.
Dan penyebab kebas paling menjadi walaupun makannya cuma jaga Bapak Ibu. Lalu solusinya gimana nih Pak saat tahlilan? Simple. Bukan berarti nggak sopan kok. Bukan berarti nolak tuan rumah. Tapi kan ada air putih atau teh tawar juga bisa, atau air putih kemasan gitu ya, gitu, air bening ya, bukan air susu putih, bukan ya, gitu. Nah jadi atau Bapak Ibu minumnya tuh setelah makan, bukan saat perut kosong, kalau mau lebih aman lagi ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu penting untuk menjaga kesehatan. Bagi Anda yang mau konsultasi boleh tekan tanda plus, komen mau konsultasi lalu inbox. Sampai jumpa di sesi konsultasi.